Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. Perhelatan UFC 292 telah berakhir. Beberapa hasil pertarungan sudah bisa diprediksi hasil akhirnya. Tapi satu pertarungan yang sangat mengejutkan, yaitu pertunjukan utama. Pertarungan perebutan gelar juara bantamweight antara sang juara bertahan Aljamain Sterling menghadapi Sean O'Malley. Seperti yang dibahas pada episode sebelumnya, seorang elite striker seperti Sean O'Malley bisa memberikan kejutan kepada kita, pecinta jagat tarung dunia. Pergerakannya yang dinamis dan ditambah pukulan cepatnya yang powerful berpotensi bisa merobohkan lawannya jika lengah. Dan berikut ini 3 kunci kemenangan Sean O'Malley dalam laga ini. Yang pertama, pergerakan O'Malley yang dinamis membuat Aljo kesulitan mencari celah untuk melepaskan takedown. Ronde pertama dibuka dengan keduanya saling berhati-hati, membaca pergerakan satu sama lain. Aljo seperti biasa mengendalikan serangan dengan mendorong O'Malley ke pagar oktagon. O'Malley membalas dengan berulang kali melepaskan tendangan ke wajah, membuat Aljo sedikit ragu untuk maju. Perubahan stance yang dinamis yang dilakukan O'Malley sedikit banyak membuat Aljo menjadi berhati-hati. O'Malley terus bergerak menghindari pagar oktagon saat Aljo mulai menekan. Pergerakan dinamis O'Malley ini berulang kali memaksa Aljo yang berbalik membelakangi pagar oktagon. Setiap pressure yang dilakukan Aljo selalu dilawan O'Malley dengan counter cepat dan menghindar dari pagar oktagon. Strategi ini terbukti sangat berhasil. Aljo pun berhasil melepaskan percobaan takedown saat ronde tinggal menyisakan 20 detik lagi. Tentu tidak cukup bagi Aljo untuk menghasilkan sesuatu dari waktu yang singkat itu. Strategi kedua yaitu O'Malley sukses untuk tetap sabar dan tidak masuk ke dalam perangkap Aljo. Di awal ronde pertama, tekanan langsung dilakukan Aljo, namun counter dan pergerakan O'Malley membuat Aljo harus bisa bertarung pintar dan memancing lawannya untuk masuk ke dalam perangkapnya. Di sisi lain, O'Malley tetap berhati-hati dan seakan mengetahui kalau perangkap itu sudah di depan mata. Ia terlihat lebih banyak mengcounter pergerakan Aljo sambil memasang kuda-kuda untuk melepaskan serangan jika takedown meluncur. Strategi di pertengahan ronde pertama ini sukses membuat O'Malley yang mengendalikan alur atau pace pertarungan. Aljo hanya bisa menanti dan menunggu O'Malley untuk melancarkan serangan. Begitu pula saat percobaan takedown dilepaskan Aljo. O'Malley terlihat tidak panik dan berhasil bertahan lalu keluar dari percobaan takedown itu. Dari 2 kali percobaan takedown yang dilancarkan Aljo, dua-duanya bisa diatasi dengan mudah oleh O'Malley. Dan yang ketiga yang paling penting adalah O'Malley memiliki mental yang siap dalam pertandingan ini. Laga ini seolah menjadi pembuktian bagi Sean O'Malley bahwa ia memang layak disejajarkan dalam jajaran petarung elit UFC. Banyak dari fans UFC menganggap ia belum layak untuk masuk ke dalam perebutan gelar juara. O'Malley baru 1 kali mengalahkan petarung top 10 bantamweight, yaitu Petr Yan. Itu pun dengan hasil yang kontroversial. Sebagai underdog, ia bisa bertarung lepas, tetap fokus pada strategi yang akan dilakukan, dan yakin akan power pukulan yang dimilikinya. Di ronde kedua, Aljamain Sterling tampil beringas, menekan pedal gas, dan langsung memberikan tekanan. Hal inilah yang menjadi awal kejatuhannya. Aljo terlalu memaksakan diri untuk segera mendapatkan takedown, sehingga ia kecolongan dan defense-nya menjadi terbuka. O'Malley dengan ketenangannya berhasil melihat celah itu. Dengan akurasi, jangkauan, dan powernya, O'Malley berhasil merobohkan Aljo. Ia pun memfollow up dengan serangan ground and pound di bawah. Banyak yang bilang jika pertarungan ini dihentikan wasit terlalu cepat.
Tapi jika kita lihat serangan ground dan pound yang dilepaskan O'Malley, Aljo terlihat tidak bisa melindungi kepalanya lagi. Maka wasit Mark Goddard harus menghentikan pertandingan. Dan kelas bantam UFC pun memiliki juara baru, Sugar Sean O'Malley. Dengan kemenangan O'Malley ini, maka terjadi perubahan persaingan yang signifikan di divisi bantamweight ini. Dalam interview selepas laga, O'Malley pun memanggil Marlon Vera yang juga menang di event yang sama untuk bertarung di bulan Desember. Padahal di hitung-hitungan ranking, Chito Vera saat ini berada di posisi ke-6. Yang lebih layak untuk mendapatkan title shot adalah rekan satu timnya Aljo, Merab Dvalishvili, yang berada di peringkat pertama, atau Cory Sandhagen yang baru saja menang di minggu lalu. Menarik ditunggu dinamika di divisi yang memiliki persaingan yang sangat ketat di UFC ini. Selain kelas lightweight, tentu kita pecinta jagat tarung dunia tidak boleh ketinggalan untuk menyaksikan persaingan dan pertarungan MMA di level tertinggi ini. Demikian pembahasan kita kali ini. Support kita dengan subscribe untuk update berita dan info seputar jagat tarung dunia berikutnya. Sampai jumpa lagi.